Oke pemirsa, kita ingin sekali mengajak Anda secara langsung ya ke lokasi berikut ini. Tapi sebelum ke lokasi, kita hadirkan dulu sekelumit informasinya. Lokasi mana ini, Vi? Jakarta International Stadium masih dalam tahap progres percepatan sampai dengan Desember nanti yang akan rencananya diresmikan ya Desember 2021. Luar biasa. Ini adalah pembangunan fasilitas olahraga Jakarta International Stadium yang sudah berapa persen sih? Sudah mencapai 68% pemirsa. Ya. Pemprov DKI sudah optimis bahwa lapangan bertaraf internasional tersebut sudah dapat digunakan mulai tahun depan. Jadi Jakarta International Stadium ini sudah mulai dibangunkan sejak 2 tahun terakhir lah ya. Salah satu fasilitasnya adalah lapangan latih, bahkan sudah rampung dikerjakan dan juga dapat digunakan pada bulan September ini. Nantinya stadion yang ramah lingkungan ini akan terintegrasi bahkan dengan moda transportasi publik seperti KRL, Transjakarta hingga LRT. Wow, luar biasa kan? Maria, kamu percaya nggak kalau saya mau bilang di layar kaca kita saat ini adalah bukan gambar hasil liputan tim kita, tapi ini adalah gambar kondisi pagi ini di Jakarta International Ini Stadium real time ya, di kawasan gambarnya ya? Tanjung Priok, Jakarta Utara. Luar biasa. Lihat megahnya luar biasa ya. Mudah-mudahan sih nanti bisa menjadi tempat bermainnya para klub-klub besar dunia. Wah. Ya karena kan tadi kan Ayah kan mengatakan ini bertaraf internasional kan. Betul. Artinya tempat locker roomnya, tempat para pesepak bola atletnya. Seluruh fasilitas hingga lapangannya. Sehingga lapangannya itu standarnya udah standar internasional. Nah kalau kita lihat tadi cuaca cukup cerah pagi ini di bilangan JIS Tanjung Priok Jakarta Utara. Dan ingin tahu nggak sih lebih lanjut lagi ini peruntukannya untuk siapa? Ada nggak nanti yang mengelola siapa? Dan kalau bicara ini kan lokasi di Jakarta. Jakarta ada klub bola kan? Ada dong. Bener ya? Persija. Wah itu dia penting nih ya kan Macan Kemayoran. Nah kita penasaran karena kalau ini kan bahkan bisa menampung hingga 82.000 penonton. Betul, Nah betul. nanti bagaimana keberlangsungannya? Boleh tidak sih langsung saja? Oh boleh, dari udara, dari drone kita itu kita langsung lempar ke Gina Vita. Sudah ada Gina Vita saat ini pemirsa yang sudah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggali lebih lanjut tadi pertanyaan-pertanyaan besar dari Aris Fadil dan juga kita semua tentunya mengenai Jakarta International Stadium. Kita langsung sapa. Selamat pagi Gina Vita. Pagi Maria dan juga Rivi, saya mau tanya dulu, pernah nggak ke Santiago Bernabeu? Waduh. Real Madrid. Nah, Belum, saya Gina Vita mau ajak atau bagaimana? Karena sekarang saya tepatnya ada di JIS Jakarta International Kirain di Stadium. Santiago Saya akan tanya lebih lengkap. Nanti ini progres pembangunannya sudah sejauh apa? Lanjut, Kapan bisa silakan sekarang digunakan, aja tapi langsung. sebelumnya untuk menyegarkan pagi hari ini saya punya pantun dulu nih Rivi dan juga Maria. Pagi-pagi berangkat kerja ke balai kota, jangan lupa nongkrong di Taman Suropati. Saat ini saya bersama Gubernur DKI Jakarta, ayo Pak Anies Baswedan, kita jalan-jalan pagi. Luar Nggak biasa. cuma saya, Saya balas Pak ya, Anies pantunnya juga. ya. Oh silakan Pak, balas Pak. Makan kerak telur di Kemayoran. Cakep. Bir peletoknya jangan lupa diminum. Jakarta punya stadion yang sungguh menawan, namanya Jakarta International Stadium. Waduh, luar biasa. Karena ini juga penasaran Pak, pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya. Progres pembangunannya ini sudah sejauh apa, kapan bisa digunakan. Tapi kita boleh Pak ngobrolnya biar lebih santai sambil duduk Pak. Yuk, sambil duduk sini Karena ya. kita tadi sebelum ngobrol sempat agak jalan-jalan di sini agak keringetan juga ya Pak. Ini alhamdulillah sudah mulai ujung ya. Jadi progresnya udah 68%. Oh sudah 68%. Dan jadi salah satu pekerjaan terbesar itu adalah pemasangan konstruksi di atas. Karena stadion ini nantinya pakai atap tertutup. Jadi atapnya bisa dibuka tutup. Jadi nggak bergantung pada cuaca ya Pak ya? Ya, jadi hujan bisa digunakan. Dan begini, pertandingan-pertandingan kita, karena kita tinggal di Katulistiwa, pertandingan sepak bola hampir tidak bisa dikerjakan siang hari. Karena kalau siang hari panas. Oke. Nah sekarang dengan adanya stadion pakai atap, maka kita bisa nanti pertandingan siang hari. Oke. Bisa jam 12, jam 1, jam 2. Kalau dulu kan nggak mungkin, karena panas. Lebih fleksibel ya? Fleksibel jadwal, kemudian juga penggunaan.
nantinya bisa dimanfaatkan untuk banyak aktivitas selain sepak bola. Walaupun desain utamanya adalah untuk sepak bola. Oke, Pak Anies, ini pasti penasaran juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi sebelumnya mohon maaf Pak Anies, clip on-nya bisa dibenarkan Pak Anies? Oh, oke. Ya, agak kurang terdengar. Jadi ini progres pembangunan dari Jakarta International Stadium ini sudah mencapai 68%. Tadi Pak Anies juga mengatakan ada fasilitas yang berbeda di sini, yaitu atap yang bisa buka tutup jadi tidak bergantung pada cuaca. Nah, Ya, Pak Anies, kalau kita bicara mengenai fasilitas, selain atap yang buka tutup, apalagi sih Pak? Karena informasi ini berstandar internasional loh Pak. Ini berstandar FIFA sehingga bisa digunakan untuk pertandingan-pertandingan berstandarkan FIFA. Jadi seluruh dari mulai desainnya, dari mulai desainernya pun yang sudah certified. Jadi tidak bisa sembarangan desainer. Jadi desainer certified, desainnya, kemudian juga konsepnya adalah konsep green stadium. Jadi di sini nanti akan ada solar panel untuk tenaga listrik, kemudian airnya 100% didaur ulang, kemudian seluruh fasilitas yang ada adalah ramah lingkungan. Jadi ini Energi green baru building, terbarukan ya, Pak, ya? green building dengan standar platinum. Platinum itu kalau tingkat green itu paling tinggi. Jadi ada silver, gold, platinum. Jadi stadionnya itu bisa nampung nanti 82.000. Konsepnya hijau. Kemudian jarak pemain dengan penonton itu dekat. Jadi ini bukan seperti stadion yang di sampingnya ada track untuk atletik. Jadi ini memang stadion ini begitu penonton, terus kemudian jaraknya hanya 8 meter sudah sampai ke lapangan. Oke. Katanya kalau obrolan itu dari sisi desain, napasnya pemain bisa kedengeran tuh. Saking deketnya ya Pak Saking ya. deketnya. Dan kemudian vertikal, sehingga penonton itu semua bisa lihat dengan pengalaman yang sama. Duduk dimanapun juga, mereka akan dapat kesempatan yang sama. Nah, desain ini, kemudian proses ini dikerjakan cukup panjang. Alhamdulillah sekarang sudah selesai konstruksi besarnya. Saat ini adalah rangka semua sudah selesai. Sekarang pemasangan kursi-kursi, kemudian pemasangan nanti semacam atapnya ya, bukan atap kerangkanya, tapi penutup-penutupnya. Dan kerangka ini ketika diangkat itu adalah pengangkatan rangka terbesar di sejarah dunia. Oh, makanya waktu itu ada salah satu media Inggris ya Pak ya yang mengatakan bahwa ini merupakan salah satu dari 10 stadion yang termegah di dunia. Termegah, betul. Termegah dan secara proses konstruksi sangat rumit. Karena begini, biasanya yang dikerjakan itu adalah membangun kerangka sebagian-sebagian di atas. Kalau yang dikerjakan di sini tidak, semua dikerjakan di bawah, lalu bersamaan dikerek gitu ke atas. Bayangkan, mengangkat 3.900 ton. Bersamaan itu terbesar dalam sejarah konstruksi. Jadi prosesnya pun sudah banyak mengundang kekaguman. Kami ketika menjalani ini ya sambil berdoa karena ya manusia ikhtiar, tapi Allah yang menentukan kan. Jadi alhamdulillah waktu itu diangkat tuntas. Oke, nah Pak Anies kita bicara mengenai kapasitas dari stadion ini Pak. Nah ini berapa sih Pak? Bisa menampung berapa orang di sini? Ini mampu menampung 82.000 penonton. 82.000? Itu lebih besar dari markasnya ini, Manchester United Pak. 72.000 kan kalau markasnya Manchester United? Kita ingin nanti di seluruh dunia kalau bikin stadion bandinginnya dengan Jakarta. Jadi kalau sekarang bandinginnya sekarang ke Real Madrid, bandinginnya ke Manchester. Insya Allah besok kalau orang bikin stadion bandingannya Jakarta. Jadi kami ingin Jakarta punya sebuah stadion yang memfasilitasi semua, tapi bisa dibanggakan di tingkat internasional. Jadi dengan cara seperti itu, standar kita juga nanti akan meningkat. Nah, itu yang kemudian menarik Pak. Ini kan sudah progres pembangunan 68%. Ini bisa digunakan untuk apa aja? Misalnya Pak, saya kalau mau lari pagi itu bisa ke sini nggak kira-kira? Atau mau konser mungkin? Karena 82.000 kan kapasitas penontonnya. Kan 80.000 itu di atas ya kursi. Kemudian kalau kawasannya, sebetulnya kawasan ini kecil. Kawasan kecil. Seperti kalau di Real Madrid nih, di Madrid, stadionnya itu saya pernah ke sana,
lihat berdekatan dengan gedung-gedung lain. Jadi bukan seperti sebuah stadion yang di kanan kirinya punya kawasan parkiran yang besar sekali, nggak ada. Jadi penonton pun selesai menonton tuh jalan kaki keluar. Oh, termasuk naik di sini bis. juga ya Di Pak sini ya? juga begitu. Jadi di sini konsepnya tempat parkirnya nggak luas. Oke. Nggak luas artinya dengan kapasitas 82.000. Kenapa? Karena kita nanti konsepnya adalah penonton datang dengan kendaraan umum. Ah, itu. Nah, ini di sampingnya ada rel kereta nih. Oke. Oke. Saat ini belum ada jalur kereta api yang untuk komuter. Wah, menarik tuh Pak Oke. Anies. Nanti kita akan bahas lebih Oke. lengkap, termasuk juga kita akan tanyakan mengenai kalau orang-orang mau ke sini kira-kira bisa naik apa? Pakai apa? Terintegrasi atau Ya. enggak? Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.